Baik, nuzul berarti turun, secara singkatnya demikian. Ya. Di kosakata Al-Quran setidaknya ada dua kata ya yang menunjukkan makna turun. Ada habaqa, ya, ada nazala. Di nazala yanzilu nuzulan, karena nazala. Ya. Ada yang menggunakan kata habaqa, yahbitu, ha, ba, dan qa. Ini ya. Dua-duanya dimaknai dengan turun. Hanya secara singkat kita bisa bedakan. Jika habaqa itu bermakna turun secara fisikal untuk beraktivitas. Ya, jadi turun secara fisikal untuk beraktivitas, membangun aktivitas, membangun pekerjaan, ya, membangun kreasi dan seterusnya. Itu menggunakan kata habaqa. Dan menempat, ya, sifatnya menempat. Kita beri contoh, misal Nabi Adam alaihissalam ya, beserta istri beliau tercinta ketika diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi memulai aktivitasnya sebagai khalifah. Ya, karena hikmah penciptaan manusia saat Adam pertama diciptakan, ya, di Quran surah ke-15 ayat ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara, saat awal diciptakan diberikan fungsi untuk menjadi khalifah di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, ketika Allah infokan Rabb Muhammad SAW kepada malaikat-malaikat pada saat itu dan sebagian kalangan jin bahwa Allah akan menugaskan khalifah yang beraktivitas di bumi. Ya, fil ardi khalifah. Maka ketika setelah siap Adam alaihissalam, sebelumnya mendapatkan pelatihan di surga sementara sifatnya, ya, bersama istri tercinta, diperkenalkan nikmat-nikmat, diperkenalkan larangan yang harus ditinggalkan, diperkenalkan musuh abadinya yang berupa iblis menjelma menjadi setan. Ya, sudah tahu semuanya itu, sudah mengerti caranya, ya, kemudian sudah paham konsekuensi kalau mengikuti hukum Allah bagaimana, terpeleset karena godaan setan seperti apa, baru diperintahkan turun ke bumi. Ketika diperintahkan, kalimat yang menggunakan kata habaqa itu ditemukan di antaranya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf. Qul lahbitu minha jami'a. Ya, mulai saat ini kata Allah, turun Adam, Hawa, ya, kakek moyang, nenek moyang kita tercinta, turun kalian semua untuk mulai beraktivitas di bumi sebagai khalifah. Karena turunnya secara fisikal, Allah mintakan turun, dengan izin Allah diturunkan, secara fisiknya wujud di muka bumi, kemudian setelah itu beraktivitas, ya, mulai menempuh perjalanan hidup sebagai seorang khalifah, hamba Allah, manusia, sekaligus yang diberikan oleh Allah risalah untuk pribadinya. Karena itu disebut dengan Nabi. Baik, ini habaqa. Berbeda dengan nazala tentunya. Ini tidak sama. Nazala sifatnya lebih umum. Ya, umum, keseluruhan yang sifatnya turun. Hanya kalau dalam konteks turunnya Al-Quran, maka bisa dibedakan secara spesifik dengan habaqa. Jadi bukan secara fisikal seperti tadi, bukan untuk beraktivitas, tapi lebih kepada diturunkan sebagai bimbingan kehidupan, sehingga dari bimbingan itu orang bisa mengambil manfaat, dan dari manfaat itulah kemudian dipraktikkan dalam kehidupan. Itu secara spesifik perbedaan antara nazala, ya, yang lebih umum dibandingkan dengan habaqa. Namun habaqa punya spesifik pemaknaan turun secara fisik beraktivitas, sedangkan ini mencakup makna umum, bisa secara fisik, bisa dalam konteks ini pemaknaan Al-Quran, yaitu turun bukan bentuk fisikal, tapi turun dalam bentuk pedoman, turun dalam bentuk bacaan yang tidak ditujukan bacaannya beraktivitas sendiri, tapi memberikan manfaat kepada kita supaya jadi pedoman untuk kita yang beraktivitas. Baik, nanti kita akan lihat paparan ini. Al-Quran, teman-teman sekalian, mesti kita bedakan dulu. Al-Quran ada yang mengatakan ulama nama tersendiri, spesifik. Karena itu menggunakan alif lam, ta'rif untuk menunjukkan spesifik yang ini bukan yang lain. Nah, jadi ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala spesifik, beda dengan firman-firman yang lain yang sebelumnya, ya. Beda dengan karya-karya bacaan-bacaan makhluk yang tidak mungkin disamakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala.
ya beda kemuliaannya, beda keutamaannya. Karena itu disebutkan langsung dengan alif lam menunjuk spesifikasinya. Al-Quran menunjuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan beribadah saat kita membaca, berinteraksi dan mengamalkannya. Baik, teman-teman sekalian, ini Al-Quran. Ada yang menyebut juga dari kata qiraah, ya, akar kata utamanya Al-Qur'u atau Qur'un, ya, berarti bunyi yang didengar. Jadi kalau terdengar bunyi, terdengar, nah dia itu Qur'un. Kalau diaduk keluar itu Qur'ah, ya. Nah kalau sengaja diperdengarkan bisa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi qiraah, ya, jadi qiraah seperti ini. Baik, kalau kita terus perdengarkan tanpa bosan berkali-kali tanpa henti, maka dirubah menjadi sifat mubalaghah, bentuk superlatif dari qiraah menjadi Quran seperti ghufran, ya. Baik, superlatif bentuknya. Dibaca terus tanpa henti. Hanya kalau kita ingin menunjuk yang ini bukan yang lain. Keistimewaannya spesifik beda dengan bacaan-bacaan biasa. Walaupun yang lain bisa dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, bisa bosan. Tapi yang ini tidak, dibaca berkali-kali, gak pernah bosan. Sifatnya spesifik, keutamaannya istimewa. Maka tunjukkan dengan alif lam untuk menunjuk perbedaannya. Al, ya, jadi ma'rifah. Yang ini bukan yang lain. Mirip-mirip dengan ini, tapi ini menunjuk kepada akar kata. Kalau yang ini nama tersendiri, ismun. Kalau yang ini musamma, terambil dari urutan-urutan akar katanya. Maka seakan-akan penamaan Al-Quran ingin memberikan pesan bahwa pertama, Al-Quran adalah firman yang mengandung mu'jizat, akan terus dibacakan tanpa bosan. Dan ini terbukti. Silakan Anda cek. Ya, orang Islam sampai sekarang berapa usianya? Dari sejak balik, bahkan sebelum balik dia sudah baca Al-Quran sehari 17 kali. Pasti itu. Kalau Anda baca sehari 16 kali, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Ya, karena sehari kita sholat 17 rakaat, bukankah setiap rakaatnya Al-Fatihah dibaca? Siapa yang bosan baca Al-Fatihah sampai sekarang? Bukankah Al-Fatihah Al-Quran? Gak ada orang bosan, gak ada orang pusing baca Al-Fatihah. Yang ada sakit baca Al-Fatihah bisa sembuh. Karena itu disebut dengan Asy-Syafi, ya kan? Yang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Sekarang kembalikan ke sini. Pokok bahasannya adalah jika kita kembalikan ke sini, maka yang disebut dengan Al-Quran kalau mengambil kepada aspek suara, maka itu yang disebut bunyi atau suaranya, firman dalam bentuk bunyinya. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu suara, bunyi yang terdengar. Jadi yang dimaksud Al-Quran ketika dilafalkan bunyinya. Kalau dituliskan dalam bentuk di antara 2 jilid, isinya semua firman Allah Subhanahu wa taala dituliskan, tutup di antara 2 jilid, maka dinamakan dengan mushaf namanya. Ya, mushaf. Jelas? Kalau kita baca dari awal sampai akhir, sempurna, susunannya sempurna, rapi, bagus, tidak ada aibnya. Bunyinya bagus, maknanya sempurna, indah. Begitu diamalkan, bimbingannya jelas semuanya. Ya, runtutannya bagus, termasuk di mushafnya. Ya, tidak ada yang keliru. 1 titik bisa keliru, bisa ketahuan, salah, perbaiki. Sempurna dari awal sampai akhir. Susunannya yang sempurna itu, petunjuk yang jelasnya disebut dengan kitab namanya. Yang tersusun secara sempurna. Ya. Baik, karena itu Al-Quran sendiri disebut oleh Allah kesempurnaannya dengan Al-Kitab. Dzalikal kitab la raiba fi. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Tulisannya disebut mushaf. Jika disertakan dengan terjemah makna umum, maka disebut tarjamah namanya. Tarjamah. Jika diterangkan secara detail, ini hukumnya, ini penjelasannya, ini keterangan nabinya, maka disebut dengan tafsir namanya. Tafsir. Ya, tafsir Al-Quran. Tafsir yang menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau disebutkan bacaannya, lafadznya itu namanya Quran, bacaan. Jika tertuliskan kemudian dihimpun namanya mushaf. Tapi ingat, karena mushaf mengandung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita
berkomunikasi, ya, kemudian berinteraksi dengan mushaf. Saya katakan berkomunikasi karena para ulama kita saat baca mushaf pun itu seakan-akan sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan ayat itu sedang berbicara tentang dirinya, ditujukan kepada dirinya. Karena itu ulama dulu mereka berinteraksi dengan Al-Quran dengan jalur komunikasi sehingga terasa kenikmatannya. Nah, memperlakukan mushaf itu sama dengan menghormati Al-Quran, firman-Nya. Karena tertuang di dalamnya Al-Quran, maka secara umum ulama menyebutkan ini Al-Quran. Yang dimaksud mushaf Al-Quran di dalam bentuk mudhaf ilaih, mushaf Al-Quran. Ya, jelas ya? Jadi kadang-kadang disingkat dengan nama mushaf atau menyingkat dengan Al-Quran. Mana Al-Qurannya? Ini yang dimaksudkan mushaf. Hanya penghormatan kita terhadap mushaf dan perlakuan kita adalah penghormatan dan perlakuan terhadap Al-Quran. Maka jangan sembarangan dibawa misalnya mushaf ke toilet, mushaf ke tempat-tempat kotor dan sebagainya. Baik, setelah paham ini, yang ingin saya terangkan begini. Yang ingin saya terangkan betapa tinggi diksi Al-Quran, betapa tinggi diksi yang dipilih langsung untuk merangkai firman Allah yang sangat sempurna ini. Yang Allahu Akbar, kalau orang-orang orientalis menuduh ini buatan manusia, mustahil bisa seperti ini. Ya, mustahil. Pertama, dari sudut diksi, perhatikan baik-baik. Saya telah terangkan kalau Al-Quran ini bunyinya, firmannya, kan? Dituliskan dalam bentuk tulisan, dihimpun mushaf, susunannya kitab, ya kan? Makna umum, terjemah, detailnya tafsir. Perhatikan ketika Allah menyampaikan bahwa diturunkan kepada Nabi Muhammad firman itu, yang dipilih oleh Allah kalimatnya Al-Quran. Kapan diturunkan? Ramadan. Quran surah kedua ayat 185. Perhatikan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Di bulan Ramadan yang sangat mulia itu, yang diwajibkan kita berpuasa, diturunkanlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika yang Allah katakan unzila fihi al-mushaf, maka bentuknya tulisan langsung. Ya, ini yang saya ingin maksudkan. Jelas. Tapi ketika disampaikan Al-Quran, yang turun firman-Nya, ya, yang turun kalimat-kalimatnya, dan dahsyatnya kalimat itu bisa disimpan, dimasukkan dalam jiwa kita untuk dihafalkan, sehingga tanpa mushaf pun ini bisa dibawa dalam kehidupan kita. Allahu Akbar.